Hei, tunggu Yunshu. Bukankah itu suamimu, anakmu, dan ibu mertuamu? Siapa wanita itu? Dia adalah cinta pertama suamiku. Apa? Anu cepat buat permohonan. Ya. Nona Anu, buatlah permohonan. Yon, aku ingin bersamamu selamanya. Semoga kalian berdua tetap bersama selamanya. Apakah kamu sudah meminta pendapat Yunshu? Apa yang sedang kamu lakukan? Sayang, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Ibu, apa yang sedang kamu lakukan? Xiayan, ayahnya sudah meninggal. Kenapa kamu masih takut padanya? Ibu, Di hari ulang tahunku, kamu bilang ada urusan hanya untuk bersamanya. Yunshu, keluarga Anwar sudah tidak ada. Tidak mudah baginya sendirian di sini. Lalu apa mudah bagiku? Aku mengorbankan karierku, bekerja keras mengelola rumah tangga ini, menggunakan warisan ayahku untuk menghidupi keluargamu. Begitukah caramu memperlakukanku? Oh, cukup. Ayahmu sudah mati. Kenapa kamu masih bersikap seperti putri manja di sini? Ibu, tidak bisakah kamu lebih murah hati? Kamu suruh aku murah hati? Ya, ayah bekerja keras setiap hari di luar, sangat melelahkan. Sementara kamu bersantai di rumah setiap hari. Tidak bisakah kamu sedikit memahami ayah? Aku bersantai? Siapa yang mengajarkan kata-kata ini padamu? Aku. Dia pintar sejak kecil. Siapa perlu mengajarinya? Baik. Baik. Anak baik, antara aku dan Anuo siapa yang kamu pilih? Kenapa harus memilih? Nona Anu cantik dan mau bermain denganku. Dia bahkan seorang pengacara. Ibu juga baik, tapi ibu selalu mengawasi pekerjaan rumahku dan tidak membiarkanku keluar. Jadi kamu pilih Anuo kan? Nggak bisa keduanya jadi ibuku. Kamu di rumah bersamaku. Nona Anu membantu ayah dengan karirnya. Bukankah itu bagus? Apa itu juga yang kamu pikirkan? tidak. Sayang, jangan berpikir yang tidak-tidak. Baik. Kalau begitu, biarkan kalian jadi keluarga berempat. Ayo bercerai. Bercerai. Ayo bercerai. Cerai. Yunshu, jangan gegabah. Tidak jadi cerai, apa aku harus membiarkanmu memiliki 2 istri? Baik kalau begitu cerai. Aku sudah muak dengan sikap gadis kaya manjamu. Dibandingkan dengan Anuo, kau hanya kaya. Benar. Tapi kau harus tahu, tanpa keluargaku Yun, anakmu bukan siapa-siapa. Masa lalu adalah masa lalu. Masa kini adalah masa kini. Jangan lupa perusahaan ayahmu sekarang dikelola oleh anakku. Jika engkau bercerai, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Surat cerainya sudah siap? Rumah, perusahaan, dan anak, semuanya untukmu. Ya, ini awalnya adalah milik keluarga Ji. Kalau bukan untuk kami, untukmu, orang luar. Apakah ini juga keinginanmu? Yunshu, kau berhenti membuat masalah. Setelah kita pulang, aku akan menjelaskan kepadamu, oke? Aku hanya bertanya iya atau tidak. Baik, aku mengerti. Hei, Yunshu. Jangan gegabah. Kau pilih siapa? Aku Aku akan mengabulkan keinginanmu. Yeyen, mulai sekarang kita selesai. Dulu aku buta. Mengenai dirimu, Shening, aku bukan lagi ibumu. Beberapa tahun lalu, lebih baik aku tidak melahirkanmu. Hei, Yunshu. 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 Maaf Wenyu karena membuatmu melihat kekacauan ini. Bagaimana bisa? Tapi, apa kau yakin ingin bercerai tanpa mempertimbangkan lagi? Mulai sekarang, aku tidak akan pernah bergantung pada siapapun lagi. Aku akan hidup hanya untuk diriku sendiri. Oh, what enchanted. Kamu terlihat seperti bintang TV. Nona Yun, kamu harus lebih sering berdandan. Bagus.
aku akan mengajukan kartu hitam tertinggi. Baiklah, Yunshu, Kenapa kamu di sini? Wen Yu bilang semuanya padaku. Apa kamu benar-benar sudah bercerai? Dan kamu sudah punya surat cerai? Kenapa kamu begitu peduli? Tentu saja aku harus bertanya. Aku sudah menunggumu selama 10 tahun, semuanya untuk hari ini. Yunshu, aku suka kamu. Maukah kamu jadi pacarku? Wow, cowok populer di sekolah ngaku ke cewek cantik. Maaf, tapi aku sudah punya pacar. Yunshu. Oh, Yunshu. Aku akan menunggumu, tidak peduli berapa lama. Lelucon itu tidak lucu. Oh, ngomong-ngomong, apa yang ingin kamu temuiku? Aku datang untuk menemui pemegang saham utamaku. Pemegang saham? Saat Tuan Yun masih hidup, dia memiliki akun investasi dengan kakekku. Ini adalah dividen selama bertahun-tahun. Juga, kapan kamu ada waktu untuk datang ke perusahaanku? Untuk menandatangani beberapa dokumen? Tepat saat aku kekurangan uang. Kalau begitu aku ambil kartunya. Tapi aku tidak akan pergi ke perusahaan. Mengenai kakekmu, aku sudah lama tidak bertemu dengannya. Aku harus mencari waktu untuk mengunjunginya dengan baik. Ngomong-ngomong, kakekku mengadakan pesta ulang tahun. Ingat untuk datang ya. Ayo pergi. Ayah, bersihkan pantatku. Kamu bahkan tidak membersihkan setelah buang air besar. Ibu selalu melakukannya untukku. Di mana nenekmu? Ya ampun. Aku tidak tahu. Pergi. Kamu sudah besar, tapi masih tidak bisa membersihkan pantat sendiri? Kapan ibu pulang? Aku tidak tahu. Aku ingin ibu. Aku ingin ibu. Tuan Xie, makan malam sudah siap. Baiklah, baiklah. Makan dulu. Nyonya, makanan sudah siap. Kenapa cuma ada hidangan sayuran? Tidak bisakah kau masak kaki babi rebus atau usus? Nyonya Xie bilang itu terlalu berminyak dan tidak sehat. Nyonya siapa? Yunshu sudah lama pergi. Bu, hari ini kita cukupkan dengan yang ada. Ayo, Ning. Rasanya menjijikkan. Ini tidak pas rasanya. Bukankah kau bilang ingin sayap ayam kola? Rasanya tidak seperti masakan ibu. Sangat tidak enak. Ibu Liu, Anda tidak bisa membuat sayap ayam kola, kan? Makanan rumah tangga selalu ditangani oleh Ibu Yun. Bagaimana dia membuat sayap ayam kola? Aku juga tidak tahu. Lupakan. Ambilkan semangkuk sup. Hari ini tidak ada sup yang dimasak. Apa? Ibu Yun dulu sangat perhatian. Dia bangun jam 5 setiap pagi untuk menyiapkan bahan, mempermain musim, selera kalian bertiga, dan kesehatan untuk menyesuaikan sup. Terlalu rumit. Aku tidak bisa belajar itu. Jadi menjadi ibu rumah tangga sesulit ini? Ayah, kapan ibu pulang? Aku kelaparan. Hari ini ayo makan di luar. Yeay, makan di luar. Aku ingin ayam goreng, sayap ayam kola, dan hot pot. Baik. Untuk apa kau ada? Tidak usah makan lagi. Ayo pergi. Kenapa engkau membeli rumah sebesar itu? Tuan Lu bahkan tidak tinggal di sini. Oh, sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Ini sempurna. Aku bisa membeli yang di sebelahnya untuk diberikan kepadanya sebagai pensiun, dan secara kebetulan, aku bisa punya tempat yang tenang. Apakah kau memikirkan Tuan Lu atau cucunya? Oh, apa yang kau katakan? Dia sudah mengejarmu selama 10 tahun loh. Sekarang kau akhirnya bercerai, apa kau tidak akan mempertimbangkannya lagi? Aku hanya ingin fokus pada karierku sekarang, bukan pada hubungan. Kau benar-benar akan pergi dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Halo, saya sudah memesan villa tepi danau itu. Baik, Nona Yun. Saya akan mengambil informasi detailnya segera. Terima kasih. Mengapa kau merobeknya? Aku hanya merobeknya. Ibu, kau sudah berhari-hari tidak pulang. Aku hampir kelaparan. Nyonya Yun, ini putramu? Itu tidak ada hubungannya denganku. Sekarang walinya adalah mantan suamiku. Apa yang terjadi? Nyonya,
Anak ini merobek dokumen. Berlangganan untuk villa 5 juta. Yuan kami. Kami harus memulai ulang prosesnya. 5 juta? Kau mencoba memeras orang? Harga kami tertera dengan jelas. Rumah tepi danau ini adalah model premium kami. Itu asli. Oh, Yonshu, lihatlah dirimu. Membeli rumah yang bagus seperti ini, apa kau mencoba meminta maaf padaku? Benarkah? Sudah kubilang, kau tidak bisa meninggalkan keluarga Shikami. Sekarang kau tahu kau menyesal, kan? Yunshu, sebenarnya kau tidak perlu melakukan ini. Lihat dirimu, membeli tempat parkir, dan membeli mansion. Ya ampun, cukup. Berhenti bicara. Aku tahu maksudmu baik. Aku akan memaafkanmu. Memaafkan? Apakah dia perlu maafmu? Aku sedang berbicara dengan menantu perempuanku. Untuk apa orang luar ikut campur? Kalianlah orang luar. Wenyu, jangan bicara lagi. Lihat, menantu perempuanku. Sudah bicara, ayo cetak ulang dokumennya. Kami akan membelinya, itu saja. Nona Yun, Cetak ulang saja. Jika tidak, kau akan menanggung kerugian sendiri. baik. Irsyad akan menyiapkannya untuk Anda segera. Anda cukup patuh. Hanya saja, Hanya apa? lihat, bahan ini sudah sobek. Bagaimana kalau kita pilih yang lebih besar? Apa yang Anda suka? Benar. Jika kau ingin kembali ke keluarga Shikami, Inilah sikap yang harus kau miliki. Jika kau bersikap seperti ini lebih awal hari itu, aku tidak akan memarahimu. Ambil satu set dengan taman, villa duplex. Biarkan aku lihat. Nona Yun ini. pelangganmu punya permintaan? Tidakkah kau bisa memenuhinya? Oke, Sekhal akan ambilkan untukmu. Nak, lihat. Set yang ada tamannya ini. Aku bahkan bisa menanam sayuran. Cukup bagus. Tapi harganya, Oh, bagaimana dengan uang? Ini adalah bakti menantu perempuanku padaku. Pesan untukku. Oh, Yunshu, Ibu, kau bisa pilih sendiri apa yang kau mau. Tidak perlu diskusi denganku. hah? Lihat set ini. Dan yang satu ini dengan teras. Pesan semuanya untukku. Nyonya, ketiga set ini total. Aku tidak mau rumah-rumah dingin ini. Aku mau ibu. Aku mau ibu cerita. Oh sayang, jangan merengek lagi. Setelah ibumu membeli rumah ini, dia bisa bercerita padamu setiap hari. Aku ingin ibu menemaniku sekarang. Hei, Yunshu, lihat. Jika kau ingin aku menemanimu, itu tergantung apakah kau memenuhi syarat. Kenapa aku anakmu? Kenapa aku tidak bisa? Anak? Saat kau memilih Nona Annuo, kenapa kau tidak berpikir bahwa kau adalah anakku? Aku hanya bercanda denganmu. Canda seorang anak adalah yang paling menyakitkan. Kau benar-benar menyakiti Yunshu saat itu. Oh, anak ini masih muda dan belum mengerti apa-apa. Yunshu, jangan dipikirkan. Karena anak ini ingin kau tinggal, ikuti saja keinginannya. Oh, lihat, rumahnya sudah dibeli sekarang. Kedepannya keluarga kita akan hidup bersama dengan bahagia. Keluarga? Yayan, apakah kau pikir kita bisa kembali ke masa lalu? aku... Yunshu, kami tahu kami salah. Kami pasti akan berubah di masa depan. Berubah? Kebiasaan lama sulit diubah. Tapi hari ini aku sedang dalam suasana hati yang baik. Apapun yang ingin kau pilih, silakan pilih. Oh, Ning. Apa kau dengar yang ibumu katakan? Di masa depan, ibumu bisa menemanimu setiap hari. Baiklah. Kalau begitu aku ingin ibu menemaniku sekarang. Ya ampun. Baik. Baiklah, kalian ngobrol dulu. Aku akan mengantarnya istirahat. Selamat ngobrol. Yunshu, bagus sekali. Sekarang kau ingat betapa baiknya Yunshu. Selama bertahun-tahun dia telah bersusah payah untuk keluarga Si. Bagaimana kau memperlakukannya? Aku... Wenyu, kau pergi ke sana dan lihat dulu.
Baik-baik. Yunshu, aku bisa menjelaskan. Di hari yang bahagia seperti ini, jangan bicarakan hal yang tidak menyenangkan. Hari yang bahagia, Oh, benar. Jika kau punya tipe rumah yang disukai, ayo pilih dan beli bersama. Benarkah? aku akan pilih apartemen untuk Anuo. Dia selalu menginginkan apartemen kecil dengan balkon. Aku juga akan memilihkan satu untuknya. Baik. Cepat pergi. Ya, hari yang bahagia. Oh, bersikaplah baik, Ning. Saat ibumu membeli rumah, apalagi mainan, aku akan membelikanmu apapun. Tidak mau, aku mau sekarang. Jika engkau tidak membelikannya, aku akan menangis. Turunkan suaramu. Jangan biarkan orang lain menertawakan kita. Hari ini ibumu yang bayar. Kita harus pilih yang mahal agar kita tidak rugi. Gak mau. Aku mau beli sekarang. Bu, tolong kendalikan anak di tempat umum dan jangan bersuara keras. Berani-beraninya kau bicara seperti itu? Anakku adalah CEO dari Yuanqi Construction. Apa salahnya kami berisik di sini? Aku pikir kau meremehkan kami. Percaya atau tidak, aku akan membuat kalian kehilangan pekerjaan. Oh, bersikap baiklah. Tunggu sebentar. Setelah kita pilih rumah, kami akan belikanmu mainan termahal. Hari ini, kita harus buat ibumu bayar mahal. Kapten, ada seorang nenek dengan anak di sana membuat keributan di area umum dan mengancam. Saya ngerti. Pergi panggil beberapa orang untuk mengawasi agar tidak terjadi masalah. Tuan, apartemen pemandangan kecil ini memiliki pencahayaan yang sangat baik dengan balkon pribadi, sangat cocok untuk orang lajang. Untuk tata letak ini, untuk setiap gaya, ambilkan saya satu salinan informasinya. Anak pasti akan menyukainya. Oke, akan saya siapkan segera. Hei, di mana Yunshu? Hei, dia baru saja di sini. Di mana dia? Nona Yun sudah pergi membayar. Baguslah. Aku mau mainan. Aku mau mainan sekarang. Jangan khawatir, Kapten. I-track semua masalah. Kami akan segera turun tangan untuk menghentikan mereka. Baik. Sebentar lagi, saat kita keluar, aku akan membelikannya untukmu. Setelah kita pulang, suruh ibumu membuatkan pesta besar untukmu. Ya, beberapa hari ini, aku juga belum makan enak. Kita harus buat dia mengganti rugi dengan layak. Jika dia ingin kembali ke keluarga Xie sebagai menantu perempuanku, bukan berarti membeli beberapa rumah ini sudah cukup. Ayo cari dia. Ayo. Teman-teman, 3 villa yang Anda pilih belum dibayar. Ada apa? Aku merasa ada yang aneh denganmu tadi. Berpakaian mewah. Jadi kau mencoba dapat rumah gratis. Dan mengingkari pembayaran di siang bolong. Itu benar-benar kurang ajar. Tunggu dulu. Siapa yang mengingkari pembayaran? Kami sudah membayar, oke? Kalian yang jahat di sini. Lihat sendiri. Begitu banyak data langganan. Tetapi tidak ada pembayaran sama sekali. Siapa bilang kami tidak bayar? Menantu perempuanku sudah pergi membayar. Ibu, berhenti bicara. Semuanya pasti ada salah paham di sini. Istriku sudah pergi membayar. Kau harus tunggu sebentar. Apa itu benar? Kau tahu siapa anakku? Aku mau bilang sesuatu. Ibu, jangan bikin masalah. Serahkan padaku. Semuanya, aku akan telepon istriku. Kalian tunggu saja. Hei, kau benar pergi ke sana? Tunggu saja. Kau bercanda denganku? Tidak. Kau memanggilku? Yunshu. Oh, Yunshu. Kamu pergi kemana? Cepat bayar tagihannya. Maaf, aku baru saja ke kamar mandi. Aku tidak mengatakan ini untuk menyalahkanmu, tapi kamu selalu seperti ini. Suka menunda-nunda. Bisakah kamu lebih bisa diandalkan? Aku sungguh minta maaf. Ini semua salahmu. Mereka mengatakan kita mencoba menghindari tagihan dan hampir membuatku ditangkap. Benar. Merekalah yang jahat. Hajar mereka.
kamu cepat bayar tagihannya. Kalian, aku ingin mengeluh tentang kalian. Hei, jangan Nona. Kami hanya mengikuti aturan dan tidak bermaksud menyinggung Anda. Aku pasti akan mengeluh tentang kalian, sehingga kalian kehilangan pekerjaan. Kamu... Ibu, berhenti bicara. Kamu bayar tagihan dulu. Oh iya, kita membeli barang, tentu saja kita harus bayar. Tapi aku sudah bayar. Nona Yun, apa ini? Aku sudah bayar. Tapi rumah-rumah itu... Rumah-rumah itu dibeli oleh mereka. Aku tidak kenal mereka, jadi kenapa aku harus bayar untuk mereka? Apa? Apa maksudmu? Apa yang aku katakan salah? Apa kita sudah sedekat itu? Aku adalah mantan ibumu. Mantan mertua? Kamu? Sudah lupa bahwa aku dan anakmu Xiayan sudah bercerai? Lagi pula, kaulah yang mengusirku dari keluarga Xia. Ah, begitu rupanya. Dah bercerai? Masih berharap orang lain bayar? Sungguh tidak tahu malu. Menurut kau nih, kukira mereka kaya raya. Ternyata berkat Gerald ingin matri orang bodoh. Aku meludah. Kamu. Yunshu, bukankah kamu bilang kamu yang bayar? Iya, bukankah kamu yang bilang kamu ingin minta maaf pada kami? Kembali ke keluarga Xi kami, memberi kami hadiah dan membiarkan kami memilih? Ini adalah bagian penjualan. Siapapun yang masuk untuk membeli barang bisa memilih dengan bebas. Lagi pula, kata-kata yang baru saja kamu ucapkan, apakah aku pernah mengatakannya sebelumnya? Bukankah kamu yang mengatakannya? Apa aku mengatakannya? Ya, Nona Yun, dari awal hingga akhir, tidak pernah mengatakannya. Itu semua hanya kamu yang bicara sendiri. Kamu bohong. Bagaimana bisa kamu tidak bilang? Bagian penjualan kami punya pengawasan. Kalau tidak percaya, bisa cek. Ya cek pengawasannya. Paling parah, panggil polisi. Iya, kebetulan beberapa satpam ada di sini. Kalau begitu mari kita cek pengawasannya. Tidak. Kalau begitu kamu pergi urus tagihannya. Aku sudah bayar. Aku pergi dulu dah. Hei, jangan pergi. Kenapa? Dulu, bukankah selalu kamu yang bayar? Saya selalu membayar sebelumnya. Jadi sekarang apakah saya harus juga membayar? Lalu apa lagi? Nenek, kau terlalu distraksi malu. Kau sudah mengusirnya, dan Trip masih mengharapkan dia menjilatmu. Dari mana datangnya kepercayaan dirimu? Kalian semua, diam. Yunshu, pergi bayar tagihan dulu, dan aku akan memaafkanmu, oke? Kita sudah orang asing. Mengapa aku harus meminta maaf darimu? Yunshu, kau... Apa? Oh, aku tahu. Sejak awal kau telah membodohi kami, bukan? Itu tidak adil untuk dikatakan. Cucumu yang tiba-tiba datang dan merobek dokumen langganan, lalu kalian datang beramai-ramai, berbicara omong kosong. Apa hubungannya dengan aku? Bukankah dia juga anakmu? Dia sudah tidak lagi... Yunshu, meskipun kita bercerai, Ning masih anakmu. Itu benar. Dia merobek barang-barang itu. Jadi bukankah kau harus membayarnya? Tidak. Sekarang wali cucumu adalah putramu Xiayan. Sedangkan aku, secara hukum, aku tidak menanggung tanggung jawab sama sekali. Hah? Nak? Begitukah? Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini sekarang? Bukankah kalian sendiri yang memilih ini? Ibu jahat. Aku ingin Nona Anno. Melihat, kalian semua ngobrol perlahan. Aku pergi dulu. Hei, kau berhenti di sana. Kau melakukannya dengan sengaja. Aku akan membunuhmu, bajingan. Kau berhenti di sana. Kau sengaja melakukannya. Aku akan bunuh kau, bajingan. Ibu... Kau penyihir. Berani-beraninya kau memukulku. Aku akan bertarung denganmu sampai mati. Yunshu, apa yang kau lakukan? Aduh, menantu perempuan memukul ibu mertua. Ini tidak bisa ditolerir. Yunshu, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kau mengganggunya. Tamparan pertama ini untuk kata-kata sombongmu. Tamparan kedua ini untuk mulut kotormu. Ingat ini mulai sekarang. Saat kau melihatku, bersikaplah hormat. Jangan buat aku menamparmu untuk ketiga kalinya. Tepat. Aku sudah membayar. Aku pergi sekarang. Kerja bagus, nak. Bagus, aku dukung kau. Hei, jangan pergi. Adukan ke manajer. Kita akan dipecat. Kau sangat berani. Jangan pernah berpikir untuk lari, atau kami akan panggil polisi.
Nak, apa yang harus kita lakukan? Kami tidak menginginkannya lagi. Semua, kembalikan semuanya, oke? Kembalikan. Kembalikan. Dokumen langganan yang kau sobek adalah pesanan khusus. Jadi tidak bisa dikembalikan. Apa? Ini, apa maksudmu tidak bisa dikembalikan? Kamu bisnis curang. Ibu, oh, bagaimana kalau begini? Kalau bisa dikembalikan, kembalikan. Kalau tidak bisa, hitung berapa uangnya. 1.610.000, 3.500 yuan. Di antaranya kompensasi untuk dokumen villa adalah 500.000 yuan. Uang muka untuk 3 villa adalah 1 juta yuan. Juga engkau baru saja membuat keributan di ruang umum, berisik dan berkelahi. Jadi kompensasi tanaman adalah 13.500 yuan. Oh, bagaimana ini? Begitu mahal? Untuk unit premium, dokumen yang dihancurkan cucumu, kompensasinya adalah 500 dan deposit untuk 3 villa adalah 1 juta. Kompensasi penghijauan adalah 3.900. Semua ditagih sesuai peraturan. Baiklah, cukup. Kami mengakuinya. Ibu, pergi gesek kartunya. Aku tidak punya uang. Lalu siapa yang biasanya membayar belanja keluarga kita? Ya, pengeluaran biasa. Semua dari tabungan pribadi Yunshu. Lalu bagaimana dengan uang saku yang kuberikan padamu? Apa yang bisa dilakukan uang sedikit itu? Bahkan tidak cukup untuk 1 putaran mahjong. Kenapa kau masih melihatku? Cepat bayar tagihannya. Aku memberikan semua uangku padamu. Mana mungkin aku punya uang? Bukankah kau punya uang di perusahaanmu? Ibu, itu akun perusahaan, tidak mudah diurus. Oh, kau. Maksudmu apa? Aku... Oh, Pak. Ansian Clerical Tendersen. Oh, masalah kecil muncul. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Kau punya uang atau tidak? Dear Mas, jangan salahkan kami bersikap kasar. Ya, anakku adalah bos besar. Dia punya banyak uang. Nak, telepon Ano untuk meminjam uang. Oh, halo Ano. Oh, sedang pijat? Baik. Begitu. Ada apa? Tidak dapat uang? Apa? Tidak ada uang? Tidak, bro. Aku punya uang. Kami punya uang. Halo, Ma. Ambil kartu bank perusahaan dan datang ke kantor penjualan. Ini sangat memalukan. Sun dan yang lainnya, siapa tahu bagaimana mereka akan membicarakan saya saat kembali. Sudahlah, Ibu. Biarkan mereka berkata apa saja. Oh, kau adalah bos besar, tidak peduli dengan gengsi? Semua karena wanita sialan Yunshu itu sengaja menjebak kita. Ibu Ning masih di sini. Jaga ucapanmu, oke? Apa, kau tidak mau membiarkanku bicara? Sungguh? Apa yang terjadi? Bu Ning masih di sini. Jaga bicaramu ya. Apa, aku tidak boleh bicara? Benarkah? Apa yang terjadi? Oh, Hana. Akhirnya kau datang. Aku diganggu hari ini. Siapa berani mengganggumu? Siapa lagi kalau bukan? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Yunshu. Lihat ini, tumpukan sampah ini benar-benar membuatku rugi. Biayanya lebih dari 1,6 juta. 1,6 juta? Itu keterlaluan dia. Siapa bilang tidak? Hei, Ano, bagaimana kalau ku barang-barang ini lalu kujual padamu? Ini... Oh, kau pasti akan menikah ke dalam keluarga Syekh kami. Maka semua ini akan menjadi milikmu kan? Bu, bisakah kita tidak membahas ini? Oh, aku hanya mengobrol dengan Anuo. Apa salahnya mengobrol? Ngomong-ngomong Anu, kenapa kau kesini? Yan, waktu lalu kau memintaku untuk mencari tahu tentang proyek renovasi rumah tua. Milik grup Hua Chen? Iya, ada kabar? Sepupuku adalah
kepala departemen teknik di grup Huachen. Benarkah? Hebat. Dan dia berjanji membantu menjembatani. Dia juga mendapatkan undangan ulang tahun ke-70 Patriark Keluarga Lu. Hei, hei, hei. Apa yang kalian bicarakan? Aku tidak mengerti sama sekali. Proyek grup Huachen ini setidaknya bernilai beberapa ratus juta. Jika perusahaan kita mendapatkan proyek ini, keluarga Xie kita akan sukses besar. Oh, benarkah? Tentu saja, jika kita bisa mendapatkan proyek ini, belum lagi 1,6 juta, bahkan 6 juta atau 60 juta, itu masalah kecil. Oh, Anau. Kau benar-benar hebat. Dibandingkan dengan Yunshu, ibu rumah tangga itu, kau jauh lebih baik. Benar. Tentu saja, jika kita bisa mendapatkan proyek ini, belum lagi 1,6 juta, bahkan 6 juta atau 60 juta, akan menjadi masalah kecil. Ratusan juta. Hebat, hebat. Nyonya Man, sekarang bisakah kau sedikit lebih bahagia? Oh, tentu saja, tentu saja. Jadi sekarang, keluarga Xie kita juga telah menjadi kaya, bukan? Pasti. Bu, saat kita punya uang, aku akan ganti ke rumah yang lebih besar dan kemudian pekerjakan beberapa pembantu untuk melayanimu setiap hari. Oh, kedengarannya indah. Sekarang aku hanya ingin Genjutsu tahu bahwa begitu dia pergi, keluarga Xie kita menjadi makmur. Hahaha. Nyonya Man, Genjutsu hanyalah seorang ibu rumah tangga yang hanya tahu tentang memasak dan membersihkan. Bagaimana dia bisa mengerti hal-hal ini? Oh ya, ya, ya. Masih Anuo yang paling cakap. Dan juga karena Yan yang cakap dan berbakat. Ana, kenapa kau begitu baik? Hari ini adalah ulang tahun Tuan Lu yang ke-70 dan sepupuku sudah mengatur semuanya. Yan, kau harus mencoba untuk menyelesaikan kontrak hari ini. Baik, tidak masalah. Oh, itu hebat. Begitu kita mendapatkan proyek ini, aku akan lihat siapa yang berani meremehkanku. Ya. Bu, jangan panggil dia seperti itu. Kemarilah. Oh, Yunshu, sekarang kau sudah meninggalkan keluarga Xie kami. Kau menjadi sangat melarat. Aku melarat? Oh, Yunshu, sekarang setelah kau meninggalkan keluarga Xie kami, kau jatuh ke dalam keadaan seperti ini. Aku jatuh miskin? Kau berdiri di sini makan debu. Bukankah itu cukup menyedihkan? Aku di sini menunggu mobil. Oh, kau hanya keras kepala. Di keluarga Xie kami, kau tidak menikmati hidup nyaman. Dan sekarang lihat, semua kekayaan dan kemuliaan ini sudah hilang. Putramu awalnya mengandalkan kekayaan keluarga Yun kami untuk membangun kariernya. Jadi kekayaan macam apa itu? Itu dulu, dan ini sekarang. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang, kami tinggal di rumah besar dan mengendarai BMW. Dan kau? Bu, cepat kembali. Jangan menderita di luar lagi. Jadi hanya karena kau mampu membeli BMW, itu dianggap kaya? Tentu saja. Ini 10.000 kali lebih baik dari dirimu. Lalu bagaimana jika aku bilang, aku bisa membeli RV? Apakah itu membuatku lebih baik darimu? Oh, seorang wanita cerai. Dan kau mengendarai RV? Kakak Yunshu, apa kau jadi gila setelah cerai? Atau bagaimana? Yunshu, ada tetangga di sekitar. Omong kosong apa yang kau bicarakan, tidak takut ditertawakan? Bu, jika kau berbohong, lidahmu akan dicabut setelah mati. Jika aku bilang, RV itu datang untuk menjemputku, jadi bagaimana? Yunshu, jika RV itu datang untuk menjemputmu, maka setiap kali aku melihatmu di masa depan, aku akan memutar. Baik, kalau begitu sudah sepakat. Masa ia datang untuk menjemput mungil ini, bukan? Mustahil, benar-benar mustahil. Hahaha, gagal ya. Yunshu, menurutku kau benar-benar menjadi semakin tidak bisa diandalkan. Kakak Yunshu, bukankah kau bilang mobil itu datang untuk menjemputmu? Kenapa tadi malah pergi? Aku salah memberitahu lokasi. Pura-pura? Teruslah pura-pura. Yunshu, meskipun kita sudah bercerai, aku tetap harus mengingatkanmu, dalam hidup, seseorang harus rendah hati dan stabil. Kakak Yunshu, kau juga seorang ibu, kau tidak bisa menyesatkan anak. Oh, jika Yunshu memiliki setengah dari akal sehat, yang kamu, Anwo, miliki,
Dia pasti tidak akan diusir oleh keluarga Xie kami. Apa? Xiaoyun diusir dari rumah? Ya, kau salah jalan. Cepat kembali. Masih berpura-pura di sini, ha? Coba dorong aku sekali lagi. Dasar tidak tahu malu. Keluar dari sini sekarang. Oh, lupakan, Bu. Ayo pergi. Tepat, waktu hampir habis. Tidak perlu repot-repot dengan orang rendahan seperti itu. Bu, aku sangat kecewa padamu. Mulai sekarang saat kau melihat keluarga Xie kami, jauhilah kami. Nona Yun, silakan masuk mobil. Nona Yun, silakan masuk mobil. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Kau belum lupa apa yang baru kau katakan kan? Aku. Nanti kalau kau lihat aku, ingat untuk memutar jalan. Aku. Kiki menjijikan. Hei Yanda, apa yang membuatmu begitu sombong? Ayah, ini ibu. Oh. Manje. Xiaoyunmu. Benar-benar cerai dengan Xiaoyan? Sayang sekali. Xiaoyun sepertinya sukses besar. Tante Man, mobil itu beberapa ratus dolar bisa disewa dari tempat rental. Unaik, maksudmu mobilnya disewa? Tante Man, pikir saja, keluarga Yun sudah lama bubar, perusahaannya diberikan ke Ayan, uang Yunsu sudah habis di keluarga Si, masa dia bisa beli mobil semahal ini? Benar, hei. Sudah kubilang, kalau dia bisa beli, RV sebagus ini, masa tidak dia bawa, pamer kemana-mana? Kenapa malah sewa supir? Menurutku dia sedang jatuh miskin, pakai sedikit uang untuk pamer di sini. Lalu kenapa dia melakukan ini? Apalagi coba, dia pamer di depan kita. Bukankah itu hanya untuk memohon menikah lagi denganmu? Dan kembali ke keluarga Xie kami? Sepertinya Yunsu masih belum bisa melupakanku. Menurutku dia tahu Ayan akan sukses besar, sengaja datang ke sini cari perhatian. Dia bermimpi. Anak, jangan khawatir. Aku pasti akan membelamu dan pastikan dia tidak mendapat keuntungan apapun. Hahaha. Terima kasih Tante Man. Oh sayang, ayo pergi. Kakek Lu, ini untukmu. Yun, kamu terlalu baik. Oh kakek Lu, ini yang bisa kulakukan. Waktu cepat berlalu, sudah bertahun-tahun. Terakhir kali aku melihatmu, Yun tua masih ada. Kakek, kenapa kau bicara begini? Kakek Lu, ini semua salahku. Aku terlalu sibuk dengan urusan keluarga selama ini, hingga aku kehilangan akal. Aku mengerti. Jadi, sudahkah kau punya pasangan baru? Belum. Saat ini, aku hanya ingin fokus pada karier. Fokus pada karier bukan berarti kau tidak bisa mencari pasangan. Lihat cucuku. Bagaimana menurutmu? Pertimbangkanlah. Kakek, apa yang kau bicarakan? Jika kau terus begini, Yunshu akan takut untuk datang. Kau sudah menunggu gadis Yun itu selama 10 tahun, dan kau masih ingin terus menunggu. Kakek, para tamu akan segera tiba. Mohon sambut mereka dulu. Kami akan pergi sekarang. Selamat tinggal kakek. Tunggu, Nona. Kudengar akhir-akhir ini, kau melihat villa tepi danau di Lingxi. Pengembang di sana, semua adalah temanku. Jika kau belum memutuskan, aku bisa membantumu bicara. Terima kasih kakek Lu. Sudah diputuskan. Aku hanya berpikir bahwa di masa depan, saat aku punya waktu, aku bisa sering mengunjungimu. Itu bagus. Jangan sia-siakan dirimu lagi di masa depan. Jika menginginkan sesuatu, raihlah sendiri. Kakek benar. Yanshu, aku di sini untukmu. Bagaimana kakek tahu aku membeli rumah itu? Ya, beberapa waktu lalu aku dengar dari Wen Yu bahwa kau mencari tempat tinggal yang cocok, jadi aku menyebutkannya pada kakek. Dia peduli padamu. Nah, terima kasih kalian berdua. Kenapa kau formal denganku? Apa yang akan kau lakukan? Yunshu, aku... Paman, apa yang sedang kau lakukan?
Kakak yang cantik, apakah kamu pacar pamanku? Bukan. Sebenarnya, pamanku tersipu. Kamu anak yang pintar. Tuan Liu, Yun Shutsu. Tolong temani Tongtong bermain untukku. Aku akan mengurus beberapa hal. Aku akan memberimu kejutan nanti. Oke. Oh, kejutan apa? Ini rahasia untuk sekarang. Tapi kamu pasti akan menyukainya. Tongtong, pergilah. Kakak yang cantik, ayo bermain di halaman belakang. Di sana sangat ramai. Oke, ayo. Kakak, apakah kamu suka permen? Ya, aku suka. Ini ambil lollipop. Apa itu tidak apa-apa? Terima kasih, kakak. Tongtong sangat baik. Vio, ini menjijikan. Kenapa rasanya jeruk? Siapa kamu? Kenapa kamu mengambil permenku? Bu, kamu tahu betul bahwa aku tidak suka permen rasa jeruk. Tapi kamu membelikannya untukku. Apa yang kamu lakukan di sini? Pantas saja kamu tidak kembali. Kamu bekerja untuk orang lain. Bu, tolong segera kembali. Makanan yang dimasak oleh pelayan, aku tidak bisa terbiasa. Di malam hari, kamu tidak menceritakan dongeng, jadi aku tidak bisa tidur. Selain itu, Bukankah kamu mencari Bibi Anwo? Kenapa kamu datang mencariku? kamu tidak punya uang untuk menghidupiku. Aku pasti harus bergaul dengan baik dengan Bibi Anwo. Sedangkan kamu, aku adalah putramu sendiri. Kamu pasti tidak akan marah padaku. Benar? Kamu benar-benar seperti ayahmu, benar-benar mirip dengannya. Bu, apakah kamu memujiku karena kemampuanku seperti ayah? Sama egois dan tidak berperasaan, dan tidak tahu berterima kasih, sama sepertinya. Bu, bagaimana kau bisa berkata begitu? Padahal aku anakmu sendiri. Kita sudah memutuskan hubungan ibu anak. Pergi cari tante keamananmu. Tongtong, ayo pergi. Anak nakal. Kau menertawakanku, aku pukul engkau. Ayah seserang menindasiku. Ada apa? Kau lagi pembawa sial. Dia mendorong dan memukulku demi anak-anak lain. Berani-beraninya kau menyentuh cucuku. Kau mau tamparan lagi? Apa yang terjadi di sini? Sepupu dia adalah mantan istri Ayan. Tahu bahwa Ayan akan sukses, dia sengaja datang ke sini untuk membuat masalah. Buat masalah? Mana undangannya? Tunjukkan. Maksudmu? Pengawal. Kau tunggu. Wanita ini menyelinap ke tempat acara, mencoba mengganggu perayaan ulang tahun ke-70 Tuan Besar lu. Usir dia dari sini untukku. Berani siapa? Jangan berani-beraninya kau menindas Kak Yunshu. Keluar! Berhenti. Paman, mereka menindas saya. Lu, Tuan Lu. Apa yang Anda lakukan? Wanita ini adalah bos dari Yuangki Construction dan mantan istri Sheyan. Dia di sini untuk membuat masalah. Nona Yun adalah tamu keluarga lu kami. Minta maaf kepada Nona Yun. Maaf Nona Yun, semoga saya tidak membuatmu takut. Kalian semua juga minta maaf. Cepat minta maaf kepada Nona Yun. Cepat. Maaf. Maaf. Perjamuan ulang tahun ke-70 kakekku akan segera dimulai. Kalian semua tenanglah. Baik. Ayo. Kamu baik-baik saja? Sepupu siapa orang itu tadi? Tuan Muda Lu. Apa? Kau bilang orang tadi adalah Lu Xiao dari Jitutek. Itu dia? Apa maksudmu? Apakah dia sehebat itu? Tuan Muda Lu tidak hanya pewaris tunggal keluarga Lu, tetapi Zitutek yang dia kendalikan adalah perusahaan paling menguntungkan di bawah Huachen Group dengan aset yang dikatakan mencapai miliaran. Selain itu, dia hampir berusia 30 tahun dan masih belum menikah. Faktanya di Beijing kita, dia adalah bujangan paling dicari. Banyak wanita ingin menikah dengannya. Lalu kenapa dia tidak menikah? Konon, di hati Tuan Muda Lu selalu ada pujaan hatinya. Untuk pujaan hati itu, dia telah menunggu selama 10 tahun penuh. Pujaan hati? Apa mungkin Yunshu itu adalah pujaan hati Tuan Muda Lu? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Ya, bagaimana mungkin ibu menikah dengan orang lain? Aku tidak mengizinkan. Cahaya bulan putih. Bisakah Yunshu itu menjadi cahaya bulan putih, Tuan Lu? Mustahil, benar-benar mustahil. Benar. Bagaimana bisa ibu menikah dengan orang lain?
Aku tidak akan mengizinkannya. Cahaya bulan putih Tuan Lu pasti adalah makhluk surgawi. Bagaimana mungkin dia Yunshu, seorang ibu rumah tangga seperti itu? Ya, haha. Masuk akal. Tapi kenapa Tuan Lu menunggu cahaya bulan putihnya selama 10 tahun? Tidak tahu. Mungkin dia di luar negeri. Hanya jika dia di luar negeri, itu mungkin terjadi. Jika dia di dalam negeri, wanita mana yang bisa membuat Tuan Lu menunggu? Lalu kenapa dia kenal ibu? Oh, bukankah itu sederhana? Yunshu yang sial itu pasti adalah keponakan Tuan Lu, pengasuhnya. Lalu RV hari itu juga di sini untuk menjemputnya. Pantas dia begitu sombong. Jadi dia naik pangkat sosial. Bibi Man jadi pengasuh bukan naik pangkat apapun. Gajinya paling beberapa ribu dolar. Jika kita bisa mengamankan kesepakatan ini, nilai Ayan akan menjadi miliaran. Oh, kau benar. Tapi jangan terlalu senang dulu. Kenapa, sepupu? Ya, sepupu. Bukankah kau bilang pasti berhasil? Komisi sudah disepakati. Pelan-pelan. Takut orang lain dengar? Awalnya ini bukan masalah. Hanya takut Tuan Lu keberatan. Dengan apa yang terjadi sebelumnya? Tidak mungkin. Aku juga tidak tahu. Pokoknya setelah Tuan Lu pergi, kalian semua minta maaf dengan baik. Apa? Aku minta maaf padanya? Kecuali aku mati. Apa kau tidak mau proyek renovasi kota tua? Kau tidak mau miliaran itu? Sungguh luar biasa keluargamu. Begitu keras. Aku pergi. Hei sepupu, kami akan minta maaf. Ibu. Baik, aku akan minta maaf. Panggilan konferensi Tuan Lu. Yunshu, aku akan sibuk sekarang. Tong, temani Bibi. Silakan. Bersikap lebih baik. Apa? Apa? Yunshu, kami tadi terburu nafsu. Kami datang untuk meminta maaf padamu. Maaf. Yunshu, tolong maafkan kami dan lupakan saja. Oh, hari ini matahari terbit dari barat. Ada apa dengan kalian semua? Katakan saja apakah kau memaafkan kami atau tidak. Kenapa sikapmu seperti itu? Saya, Yunshu mengakui bahwa kami memang sedikit keterlaluan sebelumnya. Tapi Ningning adalah anak kandungmu sendiri. Menendang orang yang sedang jatuh, kau tidak akan pernah melakukannya. Benar? Ibu, bisakah tidak bicara buruk tentang ayah? Aku mengerti. Jadi begitu ternyata. Kalau begitu aku harus berpikir hati-hati. Yunshu, jangan keterlaluan. Ini hanya seorang pengasuh, kan? Apa yang bisa dibanggakan? Pengasuh? Bukankah begitu? Dan orang seperti apa Tuan Muda Lu itu? Apakah kau benar-benar berpikir dia akan berubah pikiran untukmu? Seorang pengasuh? Ibu berhenti bicara. Ibu Man, jangan bicara lagi. Jangan bicara lagi. Nona Yun, maaf soal itu. Ikut aku, ayo. Aku belum minta maaf. Tidak perlu. Tuan Muda Lu bilang ingin menemuimu sekarang. Bagus, ayo. Tuan Lu, biar saya perkenalkan. Ini Xian dari arsitektur Yuanqi. Tuan Xi. Tuan Lu, izinkan saya memperkenalkan. Ini Tuan Xian dari konstruksi Yuanqi. Tuan Xie. Tuan Lu, saya sudah lama mendengar reputasi besar Anda. Duduk. Cepat, duduk. Baik. Tuan Lu, maaf. Tadi ada sedikit kecelakaan. Sekarang semuanya sudah selesai. Saya dengar dari manajer Liu bahwa Anda ingin mengambil alih proyek renovasi kota tua. Ya. Ini adalah profil perusahaan kami dan kualifikasi terkait. Tidak perlu. Orang yang direkomendasikan oleh manajer Liu, saya masih percaya. Terima kasih atas kepercayaannya Tuan Lu. Sama-sama. Pertama-tama, saya percaya pada karakter manajer Liu. Kedua, reputasi konstruksi Yuanqi di industri, saya sudah mendengar. Tuan Lu, Anda terlalu memuji saya. Tunjukkan kontraknya pada mereka. Kita akan menandatangani kontrak sekarang. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat ucapkan terima kasih kepada Tuan Lu atas kesempatannya. Terima kasih Tuan Lu. Tidak perlu. Duduklah dan lihat dulu kontraknya. Ya. Jangan ribut. Kontrak mana yang tidak memiliki klausul denda? Lagi pula, asalkan Anda mulai tepat waktu dan menyelesaikannya dengan kualitas dan kuantitas terjamin, mengapa Anda peduli dengan hal-hal ini? Jangan ribut. Setiap kontrak memiliki klausa penalti.
Lagi pula selama Anda mulai tepat waktu dan menyelesaikannya dengan kualitas dan kuantitas, mengapa Anda harus peduli dengan hal-hal ini? Tapi seluruh perusahaan saya tidak bernilai uang sebanyak itu. Perkimanuan Kim, it's kerja di Smileton perusahaan di Indo pertama kalinya, jadi persyaratannya relatif ketat. Jika presidensi memiliki kekhawatiran, maka kami akan mencari perusahaan lain untuk bekerja sama. Hey, Presidensia, di seluruh Beijing, ada berapa banyak perusahaan konstruksi? Kamu bahkan tidak memiliki kepercayaan diri ini. Jadi mengapa Presiden Lu mau bekerja sama denganmu? Manajer Liu jangan mendesak presidensi. Saya percaya diri, saya akan menandatangani. Baiklah. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Setuju. Setuju? Pesanan miliaran dolar dan berjalan begitu lancar? Tentu saja. Presiden Lu bilang dia pernah dengar tentang perusahaan saya dan itu terkenal. Benarkah? Tentu saja. Sepupumu juga sangat dihormati oleh Presiden Lu. Tepat sekali. Hei, Presiden Lu tidak menyebutkannya kan? Orang macam apa Presiden Lu? Dia hanya seorang pengasuh kecil. Jadi bagaimana mungkin Presiden Lu peduli padanya? Baguslah kalau begitu. Aku akan pergi menyelesaikan urusan dengannya. Yonshu, dasar anak nakal. Apa kau gila? Bukankah kau sok suci tadi? Ada apa sekarang? Ketahuan ya? Apa yang aku sembunyikan? Masih membantah? Akan kurobek mulutmu? Hei, Bu. Tuan muda Lu telah memerintahkan hentikan keributan. Baik. Aku tidak akan membuat masalah. Lihat itu. Tuan Lu memberi keluarga kami kontrak miliaran. Sesuatu yang belum pernah kau lihat. Jadi apa? Adapun aku hanya ingin mengatakan bahwa keluarga Shikita di masa depan akan melesat ke puncak baru. Pecundang sepertimu, jangan menyesal. Konstruksi Yuanqi akan segera bangkrut oleh Xie Yan. Bagaimana bisa hal sebaik itu terjadi? Aku menyarankanmu untuk berhati-hati atau kau akan ditipu dan menyesal terlambat. Yunshu, kau hanya seorang pengasuh? Apa hakmu menertawakanku? Siapa bilang kakak cantik itu pengasuhku? Kalau bukan pengasuh, apa dia? Dia bibiku. Dasar bocah. Masih anak-anak, penuh kebohongan. Kakak Yunshu, ini apa kau tidak akan mengendalikannya? Dia hanya peduli dirinya sendiri. Bukankah dia hanya palsu? Ya. Mungkin kakak Yunshu sedang mencari pekerjaan untuk dirinya sendiri, mengaku bahwa dia adalah wanita idaman. Tuan Lu... Itu tidak mungkin. Tentu saja tidak mungkin. Tuan Muda Lu, bagaimana mungkin dia mencari wanita bercerai dengan anak? Itu tidak mungkin. Tentu tidak. Tuan Lu, bagaimana mungkin dia mencari seorang ibu tunggal yang bercerai? Tepat sekali. Wanita yang telah ditunggu Tuan Lu selama 10 tahun. Bagaimana mungkin itu dia? Seorang wanita seperti dia. Bahkan jika itu adalah aku, tidak mungkin itu dia. Tepat sekali. Anyo, aku pikir kamu jauh lebih cantik darinya. Bibi Man. Atau Bibi Anu, kau punya nyali. Oh Anu, 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali, lebih baik darimu. Sekelompok orang gila. Tong, ayo pergi. Hei, jangan pergi. Apakah kamu tidak akan menjelaskan di depan semua orang? Benar. Tuan Lu masih perlu bekerja sama denganku. Jika omong kosong yang kau katakan sampai ke telinga orang lain, itu akan buruk. Baiklah. Kataku, aku bukan. Benar. Tuan Lu, karena semua ada di sini, aku akan mengumumkannya secara terbuka. Yunshu adalah orang yang telah kutunggu selama 10 tahun cahaya bulan putihku. Yunshu Tzu, dia yang kurindukan selama lebih dari 10 tahun. Tuan Lu, apa kau bercanda? Aku tidak bercanda. Keluarga Yun dan Lu sudah akrab turun-temurun. Aku suka Yunshu sejak kecil, tapi kau mendahuluiku. Lalu kenapa kau beri aku pesanan besar itu? Bukankah itu untuk berterima kasih atas kebaikanmu dan memberiku kesempatan untuk mengejar Yunshu lagi? Kau sudah muak dengan ini? Lepaskan. Tong, ayo pergi. Yunshu,
Paman, Tante marah. Urusan pribadi dikesampingkan, bisnis tetaplah bisnis. Kau tetap harus mengerjakan proyek dengan baik. Yunshu, Baik. Su, Yunshutsu. Tadi aku impulsif. Yunshutsu. Apa? Tong-tong, bermainlah sendiri sebentar. Yunshutsu. Saya tadi gegabah. Apa? Tong-tong, pergi bermain sendiri sebentar. Paman semangat. Tong-tong akan mendukungmu. Yunshu, maaf, saya tadi tidak seharusnya mengaku padamu di depan begitu banyak orang. Lu Xiao, kau tahu, aku hanya ingin fokus pada karirku sekarang. Aku tahu. Jangan khawatir. Aku pasti akan menjadi mitra karier terbaikmu. Selama kau tidak mengangguk, aku tidak akan punya motif tersembunyi. Baik. Ya, tidak sedikit pun. Tidak. Oh, ngomong-ngomong, ada apa denganmu? Menandatangani kontrak bernilai miliaran dengan si Yan? Apa? Kau marah? Tidak, aku hanya ingin mengingatkanmu, sejak perusahaan jatuh ke tangannya, orang-orang berbakat di perusahaan pada dasarnya sudah diusir olehnya. Jadi bagaimana level perusahaan sekarang? Aku juga kurang tahu. Aku menyarankanmu untuk berhati-hati. Aku berkuasa di pasar modal. Apakah kau masih menganggapku anak-anak? Lalu apa yang ingin kau lakukan? Kau akan tahu saat waktunya tiba. Sangat misterius. Pesta ulang tahun kakekku akan segera dimulai. Ayo pergi. Yunshu, Jangan panggil aku ibu. Kemarilah. Karena semua sudah berkumpul, saya akan umumkan secara terbuka. Yunshu adalah cahaya bulan putih yang sudah kutunggu selama 10 tahun. Hei, sepupu, jangan khawatir tentang komisi balik. Aku tahu, aku akan mendorongnya untukmu. Tunggulah kabar baik dariku. Bibi Anwo. Bibi Anwo, aku tidak bisa tidur. Bisakah kamu mendongeng untuk menina bobokanku? Baiklah, ayo. Di tengah kota yang ramai ini, ada sebuah kantor detektif. Tinggal di sini saja. Kedengarannya mengerikan. Tidak mau dengar lagi. Di pusat kota kecil yang ramai ini, ada sebuah kantor detektif. Di sini, buruk sekali. Aku tidak mau dengar lagi. Kisahmu tidak sebagus cerita ibu. Aku mau ibu. Bukankah kita sudah setuju untuk tidur setelah cerita selesai? Aku mau ibu. Cukup, jangan rewel. Aku mau ibu. Ini tabletnya, main game sendiri. Hore, ayo main game. siapa yang mengizinkanmu main game? Kembalikan padaku. Tante Ano yang mengizinkanku. Berani kamu membantah? Cukup. Ano, tidak baik bagi anak-anak main game. Kamu perlu menghiburnya. Kembalikan. Tante Ano mengizinkanku bermain dengannya. Berani membantah? Baiklah. Ano, bermain game tidak baik untuk anak-anak. Kamu perlu menghiburnya. Aku mencoba menghiburnya, tetapi dia terus menangis tidak peduli seberapa aku mencoba. Aku tidak punya pilihan, jadi aku melakukan itu. Kamu habis minum? Hanya sedikit. Aku tahu, insiden hari ini mempermalukanmu, tapi pikirkan baik-baik. Kontrak keluarga lu sudah kita dapatkan, dan mulai sekarang kamu akan menjadi di industri konstruksi kota utara, sosok yang terkenal. Aku mengerti. Baiklah, mandi dan tidur lebih awal. Gatal. Sayang, jangan digaruk. Nak. Gatal.
Sayang, jangan digaruk. Ibu akan segera membawamu ke rumah sakit ya. Nak, ada apa? Dia makan mangga dan alergi. Ning alergi mangga. Kenapa kau memberikannya padanya? Aku tidak tahu. Tadi aku memesan kue mangga dan Ning mengambilnya dan memakannya. Aku sungguh tidak tahu. Bu, Anuo tidak tahu. Kau juga tidak tahu. Biasanya Yunshu yang menjaganya. Mana aku tahu. Lagi pula, ini cuma sepotong kue kan? Apakah serius sekali? Gak tahu. Panggil ambulans dulu. Sayang, jangan digaruk. Kita akan segera ke rumah sakit. Halo. Orang tuamu, bagaimana bisa kalian begitu ceroboh? Untungnya, kalian membawanya lebih awal. Jika lebih lambat, bisa menyebabkan masalah serius. Baik, kami akan lebih berhati-hati mulai sekarang. Anak saat ini belum sepenuhnya lepas dari bahaya. Sepanjang waktu, seseorang harus di sisinya untuk merawatnya. Pastikan ingat ini. Kamu mengerti? Aku ingin ibuku. Nak, Apa yang kau teriakkan? Ibumu sudah lama meninggalkanmu. Dan kau masih berteriak? Aku ingin ibuku. Ibu. Di mana ibu anak itu? Kenapa kau hanya berdiri di sana? Pergi cari dia cepat. baik, aku akan pergi sekarang. Berbaringlah diam dan jangan bergerak. Kau dengar? Berbaringlah dengan tenang dan jangan bergerak, mengerti? Yunshu, anak itu sakit, menangis dan minta bertemu denganmu. Bisakah kau datang ke rumah sakit? Sial, dia benar-benar memblokirku. Oh ibu, di mana Anuo? Dia baru bilang ada urusan dan pergi duluan. Waktu yang tepat, Bibi Sun menelponku, mengajakku pergi senam. Jadi aku juga pergi. Apa? Ibu, cucu tertuamu masih terbaring di ranjang rumah sakit dan kau pergi dansa? Apa yang kau bicarakan? Ibu, cucumu masih terbaring sakit di tempat tidur. Kenapa ibu pergi menari? Apa yang kamu bicarakan? Aku bekerja keras membesarkanmu. Dan sekarang akhirnya aku sampai di kota. Apa salahnya aku menari di alun-alun? Ibu, aku tidak bilang menari itu salah, tapi kamu harus pilih waktu yang lebih baik. Apa? Ning, dia masih terbaring sakit di tempat tidur. Ah, maksudmu itu? Bukankah kamu sudah menelepon Yunshu? Suruh dia ke sini dan jaga Ning, bukankah itu cukup? Dia tidak menjawab teleponku. Kalau begitu coba kirim pesan WeChat. Sudah aku coba. Dia memblokirku, aku tidak bisa menghubunginya sama sekali. Oh, dia terlalu keterlaluan. Aku akan meneleponnya. Halo, nomor yang Anda tuju saat ini sedang dimatikan. Dasar anak nakal ini. Dia bahkan tidak peduli lagi dengan anaknya sendiri. Ibu, Ning adalah putra Yunshu, tapi dia juga cucumu. Apa maksudmu? Karena Ning dibesarkan oleh Yunshu sejak kecil dan dia tidak akrab denganku, bagaimana aku bisa mengaturnya? Ning adalah putra Yunshu, tapi dia juga cucumu. Apa maksudmu dengan itu? Sejak kecil, Ning dibesarkan oleh Yunshu dan tidak dekat denganku. Bagaimana aku bisa mengaturnya? Tidak, Bu. Kau... Baiklah. Aku baru saja selesai merawatmu dan sekarang aku harus merawat dia. Jadi dalam hidup ini, aku ditakdirkan untuk melayanimu seperti hewan beban. Tidak bisakah aku beristirahat? Aku hanya ingin kau membantu merawatnya sementara. Xiayan, jika kau laki-laki sejati, tunjukkan sedikit keberanian pria. Sekarang, segera suruh Yunshu ke sini. Aku perempuan tua ini telah bekerja keras sepanjang hidupku dan aku tidak mau melayanimu seperti hewan beban lagi.
Halo? Kakak, datanglah cepat. Oljang juga ada di sini. Oljang tuh juga ada di sini? Bagus, bagus, bagus. Aku akan segera ke sana. Aduh, Ayah, ah, kapan ibu pulang? apa? Bukankah ayah bilang, ibu tidak bisa keluar? Dia akan kembali dalam beberapa hari. Tapi sudah beberapa hari. Dan aku rindu ibu. Ibu mungkin tegas. Tapi sebenarnya dia sangat baik. Nah, bagaimana dengan Bibi Anwo? Baik, Not. Dia membelikanku barang-barang dan bermain denganku. Dia juga bicara dengan baik. Tapi dia tidak suka bekerja. Apakah ayah tidak suka itu? Dulu aku suka itu. Tapi aku menemukan aku masih butuh seseorang seperti ibu. Ayah, apakah kita kehilangan ibu? Baiklah, Ning Ning. Aku akan menelepon Bibi Anwo dulu dan menyuruhnya datang menemanimu, oke? Baiklah, Ning Ning. Aku akan menelepon Bibi Anwo dulu supaya dia bisa datang menemanimu, oke? Halo Ayan, ada apa? Halo Anwo. Ning Ning medindu kamu. Bisakah kamu datang ke rumah sakit? Ayan, aku lupa memberitahumu bahwa akhir-akhir ini perusahaanku sedang mengirimku dinas luar kota. Jadi aku mungkin kembali nanti. Ah, begitu. Oh iya, soal masalah suap sepupuku, kamu harus segera mengurusnya. Anwo, aku sudah di rumah sakit akhir-akhir ini, tidak pergi kerja. Bisakah kamu cuti untuk datang ke rumah sakit dan menemani Ning Ning? Halo Ayan, aku akan segera lepas landas. Halo? Halo? Ayan, apakah kamu masih bisa mendengarku? Halo? 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 Hello? Ayah, ayah. Tuan Xie, Tuan Xie. Ayah, engkau sudah bangun. Apa yang terjadi padaku? Nat, dokter sudah memeriksamu dan bilang kau hanya terlalu lelah. Ya, Nok, aku sudah berpikir, ini semua salahku karena terlalu egois. Aku seharusnya tidak meninggalkan Ning Ning untuk kau rawat sendirian. Tapi aku mengira Yunshu, bajingan itu, akan datang membantumu. Ibu bagaimana dengan Anwo? Anyo dia datang sekali bersama sepupunya, tinggal sebentar lalu pergi. Sepupu itu? Oh, dia datang untuk minta komisi. Nok, Tuan Lu itu bilang pesanan ini sebagai kompensasi untukmu. Anu, dia datang sekali dengan sepupunya dan pergi tidak lama kemudian. Sepupu itu? Oh, dia baru saja datang untuk meminta komisi. Nok, Pak Lu bilang bahwa pesanan ini adalah kompensasi untukmu dan itu tidak ada hubungannya dengan Liu itu. Dia di sisi lain langsung menuntut 8 juta. Itu terlalu banyak. Jangan berani-beraninya kau memberikannya padanya. Bu, selama ini apa ada yang menjengukku? Ya, perusahaanku, beberapa manajer dan asisten datang beberapa kali. Tapi apa yang mereka katakan, aku tidak bisa mengerti. Bu, tentang aku sakit, apa kamu beritahu Yunshu? Oh, aku mengirim pesan padanya, tapi dia tidak membalas dan memblokirku. Dasar perempuan nakal, sepertinya dia sudah menemukan tempat yang lebih baik. Bu, berhenti bicara. Dia tidak setia, dan aku bahkan tidak bisa membicarakannya. Cukup, Bu. Jika bukan karena dirimu, aku tidak akan bercerai dengan Yunshu. Apa yang kau bicarakan? Jika bukan karena kau bersikap ambigu dengan Anwo, apa dia akan pergi?
Tuan Xie. Tuan Xie parah. Perusahaan selesai. Apa? Apa yang kau bicarakan? Jika bukan karena hubunganmu yang tidak jelas dengan Anuo, akankah dia pergi? Tuan Xie. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Perusahaan ini hancur. Apa? Tuan Xie, Wakil Presiden Zhang dan Kepala He yang bertanggung jawab atas desain teknik telah mengundurkan diri. Dan supervisor keuangan telah dilaporkan. Departemen terkait telah memasuki perusahaan dan mulai penyelidikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa mandor dari Departemen Teknik semua telah memberontak, memblokir pintu masuk perusahaan untuk menuntut upah. Jadi, bagaimana dengan Wakil Presiden Luo? Dia sudah lama tidak terlihat. Kudengar dia ditangkap saat berkeliaran. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana tiba-tiba begitu banyak masalah muncul? Pasti ada seseorang yang berkomplot di belakang kita. Siapa yang begitu jahat? Bukan hanya Dun. Grup Huachen telah mengirim surat pengacara mengatakan kemajuan kita terlalu lambat. Sedangkan kita bahkan tidak memiliki cetak biru sekarang. Dan mereka mulai menuntut pertanggungjawaban kita. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa tiba-tiba banyak masalah bermunculan? Pasti ada yang berkomplot di belakang kita. Siapa yang begitu kejam? Grup Huachen telah mengirim surat pengacara mengatakan progres kita terlalu lambat dan sekarang kita bahkan tidak punya cetak biru. Mereka sudah mulai menuntut kita. Mungkinkah grup Huachen? Bermasalah? Kupikir. Kenapa Lu Xiao? Begitu baik hati, dia memberiku kontrak bernilai miliaran hanya untuk menjebakku di sini. Mungkinkah pesanan miliaran keluarga kita bermasalah? Lalu keluarga Xie kita tidak akan berhasil. Sukses. Sekarang, apakah kita bisa mempertahankan Yuan Qi Construction? Itu semua pertanyaan. Ini tidak mungkin kan? Oh tidak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini semua salahku karena buta akan keserakahan dan tertipu oleh Lu Xiao itu. Tuan Xie berani memanggil Tuan Lu dengan nama depannya. Kamu kurang aja. Itu kamu... Aku menyalahkan diriku sendiri karena begitu bodoh dan ditipu oleh Lu Xiao. Tuan Xie berani memanggil Tuan Lu dengan nama depannya. Berani sekali kau. Itu kau. Tuan Xie sakit, lu cepat marah. Bagaimana kau sampai di sini? Aku datang ke perusahaanmu mendengar kau sakit, dan aku di sini khusus untuk memberimu surat pengacara ini. Apa kalian sudah merencanakan semua ini sejak awal? Ya, kontrak itu jelas tertulis hitam di atas putih bahwa selama perusahaanmu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu dan dengan kualitas terjamin, kontrak itu berlogin. Konstruksi Yuan Qi kacau di mana-mana. Bagaimana bisa selesai tepat waktu? Kalau begitu itu masalahmu sendiri, Tuan Xie. Mari kita bicara bisnis dan ikuti kontrak. Dendanya 100 juta yuan. Bahkan jika kau menjualku, aku masih tidak bisa membayarnya. Kau udah say that we're taking solidarity. Tapi dengan konstruksi Yuan Qi milikmu ditambahkan, itu hampir cukup. Dendanya 100 juta. Bahkan jika kau jual aku tidak bisa membayarnya. Kau memang tidak senilai itu. Tapi dengan Yuan Qi Construction milikmu, itu hampir cukup. Apakah kalian semua merencanakan ini dari awal? Sengaja bekerja sama dengan liuda kecil itu? Untuk menjebakku? Jangan marah, Tuan Xie. Ini adalah praktik bisnis normal bagi kami. Mengenai manajer Liu, kami akan menyerahkannya ke pihak berwenang dan menuntut pertanggungjawaban hukum atas suap komersial. Kami hancur. Belum selesai, Tuan Xie. Untuk mengurangi Six Group Yuan Qi beroperasi normal, kami masih akan memberimu keuntungan ratusan juta itu. Jika tidak, bagaimana? Melemsian Harry Kenlakin Burton dan Mengwen Yuan Qi Construction yang seharusnya menjadi milikmu. Dalam 3 hari segrup Huachen akan datang tepat waktu. Rektoran beardmu dalam terakhir. Ambillah arsitektur Yuan Qi yang menjadi hakmu. Bawa pergi.
grup Huachen ingin berkunjung tepat waktu dalam 3 hari. Nak, ini, apa maksudnya? Kita telah ditipu oleh bos Lu ini. Kenapa dia menipu kita? Dia melakukan ini untuk membalas dendam pada Yunshu. Yunshu lagi. Sayang kecil ini, dia pembawa sial. Aku akan mencarinya. Bu, bisakah kau berhenti membuat masalah? Kita harus memohon maaf padanya sekarang. Memohon padanya? Aku ibu mertuanya. Bu, jika kita tidak bisa melewati ini, seluruh keluarga akan mengemis di jalan. Apakah seserius itu? Berhenti bicara, Bu. Biarkan aku tenang. Keluarga pasien, ambil obatnya. Oke. Aku akan segera pergi. Ayo. Bos Shi. Jadi Xiaoma, kau kembali ke perusahaan dulu. Aku akan memikirkan cara. Setelah kau kembali, katakan bahwa Yuanqi baru saja mengalami kesulitan kecil, dan setelah kita melewati ini, bonus semua orang akan berlipat ganda. Ya. Halo Wenyu, bisakah kau membantu saya menghubungi Yunshu? Orang jahat pergi. Halo? Apa yang terjadi? Hey Wenyu, bisakah kau membantuku menghubungi Yunshu? Pergi pria jahat. Halo? Ada apa? Kenapa kau di sini? Ayan, soal uang suap, sepupuku sudah mendesakku beberapa kali. Dia menekanmu? Oh ya, lihat kita sekarang sudah mendapatkan kerja sama keluarga Lu, dan proyeknya akan segera dimulai. Jadi janji kita harus dipenuhi, kan? Lihat baik-baik kontrak ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sakit akhir-akhir ini, dan ada yang memberontak di perusahaan. Lalu kenapa kau hanya berdiri di sana? Kembali ke perusahaan dan urus itu. Beraninya kau berkata begitu? Kau membuat Ning-Ning dirawat di rumah sakit, kau sendiri baik-baik saja, dan pergi begitu saja, meninggalkanku untuk bekerja, dan merawat Ning-Ning, dan aku sendiri bahkan jatuh sakit, kau tahu? Kamu pergi sendirian, begitu saja. Ini memaksaku bekerja sambil juga merawat Ning-Ning. Aku bahkan jatuh sakit, kau tahu? Aku bahagia? Aku tidak tahu tentang ini. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan pergi jalan-jalan. Sekarang aku tidak hanya tidak bisa menyelesaikan pesanan miliaran dolar, tapi bahkan mungkin kehilangan perusahaan. Apa maksudmu? Jadi uang sepupuku tidak bisa diberikan, kan? Di saat seperti ini, kau masih membicarakan ini? Sekarang aku curiga sepupumu bersekongkol dengan Lu Xiao untuk menjebakku. Apa katamu? Sepupuku setidaknya membantu mengamankan pesanan, kan? Itu karena kau tidak kompeten dan tidak bisa mengelola perusahaanmu dengan baik. Jadi ini terjadi. Anu, apa yang kau katakan? Ayan, cara sepupuku sangat mencurigakan. Jika kau tidak memberinya uang, dia akan mempersulitku. Saat ini aku tidak punya uang, hanya nyawaku. Kau terlalu berlebihan. Sepupu, Bagaimana? Apakah Xiayan mengakuinya? perusahaan Xiayan sedang dalam masalah. Dia tidak bisa menangani ini sekarang. Perusahaan kami sudah memulai penyelidikan komersial terhadapku. Orang itu menjerumuskanku ke dalam masalah ini. Apakah dia masih ingin menyangkalnya? Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Cepat datang ke sini. Aku bilang padamu, masalah ini harus diselesaikan secara tuntas. Jika tidak, bukan hanya keluarga Si, tetapi aku juga tidak akan mengampunimu. Baik, aku akan ke sana. Ayah. Apakah ayah bertengkar dengan Tante Anuo? Tidak. Sih, urusan orang dewasa, apa yang kamu tahu anak kecil? Aku tahu semuanya. Tante Anuo yang tidak mampu.
ibu yang mampu. Siapa yang mengajarkan ini padamu, nak? Dari ayah. Tidak seperti yang kamu kira. Sekarang Tante Anuo tidak mampu. Haruskah kita panggil ibu ke sini untuk terus menjadi ibuku? Ya, Ayah. baiklah. Yunshu. Yunshu. Yunshu, kau di sini? Aku tahu kau tak tega meninggalkan kami. Tahu kami sakit dan langsung ke rumah sakit untuk menemui kami. Kau sakit? Ya, anak kita dirawat di rumah sakit karena alergi mangga. Aku jatuh sakit karena merawatnya. Alergi mangga. Apa kau tidak tahu dia tidak bisa makan mangga? Dan kau tetap memberikannya padanya? Bukan aku. Yang memberikannya adalah Anuo. Anna, saat pertama kali dia datang ke rumah kita sebagai tamu, aku sudah bilang padanya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Tapi begitulah dia. Lupakan saja. Ini urusan kalian bertiga, masalah di antara kalian, dan tidak ada hubungannya denganku. Yunshu, aku tahu aku salah. Dulu, aku selalu sibuk dengan urusan perusahaan dan mengabaikanmu. Sekarang aku mengerti kesulitanmu dan penderitaanmu. Yunshu, mari kita kembali bersama dan jangan pernah berpisah. Lalu bagaimana dengan cahaya bulanmu, Anuo? Asalkan kau kembali, aku akan putus dengannya segera. Lupakan saja. Kalian berdua adalah jodoh yang ditakdirkan, dan aku tidak berani memisahkan kalian. Jodoh yang ditakdirkan. Selamanya. Kamu adalah pasangan yang sempurna, aku tidak berani memisahkanmu. Jodoh dari surga. Selamanya dan seterusnya. Yunshu, kenapa kata-katamu begitu pedas? Aku bicara pedas. Benar, kau tidak pernah seperti ini sebelumnya. Aku memang bicara pedas. Lalu bagaimana dengan tindakanmu, yang bahkan lebih menjijikan daripada kata-kataku? Anuo, cepatlah membuat permohonan. Ya, Bibi Anuo, buatlah permohonan. Aku sudah meminta maaf padamu. Apalagi yang kau inginkan? Kasih sayang yang terlambat tidak berarti. Lihatlah kepura-puraanmu sekarang. Itu 10.000 kali lebih menjijikan dari sebelumnya. Hei, Xiaoma. Apa? Kantor pajak menyegel rekeningnya. Baik, aku akan segera mencari jalan. Yunshu, aku mohon padamu, tolong bantu aku sekali ini saja. Tidak heran, kau bersikap begitu patuh hari ini, itu karena kau ingin meminta sesuatu padaku. Yunshutsu, aku mohon padamu, bantu aku sekali ini saja. Pantasan, kau begitu rendah hati hari ini, itu karena kau ada perlu padaku. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Lu Xiao menggunakan kontrak untuk menusukku dari belakang, dan sekarang dia mengacaukanku lagi. Perusahaan akan bangkrut. Pantasan Lu Xiao sangat misterius hari itu. Saya mengerti sekarang. Itu urusanmu dengan Lu Xiao? Apa hubungannya denganku? Doko mengkacaukanku untuk membantumu membalas dendam. Yunjut. Fakta bahwa kau datang ke rumah sakit untuk melihat kami, membuktikan kau masih peduli pada kami. Aku mohon padamu, Yunshu. Tolong mohon pada Pak Lu untukku. Minta dia berhenti mengacau kami. Aku tidak kesini untuk menemuimu. Bagaimana mungkin? Yunshu, karena kau sudah di sini, jangan malu-malu. Yunshu, Kak. Tong-tong sudah sembuh sekarang. Ayo pergi. Baik, ayo kembali. Saya tidak datang untuk melihat kalian semua. Mana mungkin? Yunshu, karena kamu sudah di sini, jangan malu-malu. Yunshu, Kak. Tong-tong sudah baik sekarang. Ayo pergi. Baik, ayo kembali. Yunshu, aku mohon, tolong aku kali ini saja. Tuan Xie, kami sudah bercerai dan tidak ada hubungan lagi. Lagi pula tentang masalah ini, aku sudah memperingatkanmu sebelumnya, tapi kau tidak percaya padaku, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Silakan minggir, aku pergi sekarang. Yunshu, lihatlah 8 tahun pernikahan kita. Tolong aku kali ini, Yunshu. Ayah, aku baru saja mendengar suara ibu. Kau salah dengar. Aku jelas mendengarnya. Ibumu dia tidak menginginkan kita lagi. Mustahil. Ibuku paling menyayangiku. Bahkan jika aku ingin bintang di langit, dia akan mengambilkannya untukku. Kita melakukan sesuatu yang salah dan melukai hati ibu. Ibu mana yang tidak sayang anaknya? Tapi bahkan jika harus mati untukku, dia akan rela. Itu juga benar. Hei, Xiaoma. Bantu aku periksa gerakan-gerakan Yunshu baru-baru ini.
secepatnya. Minum obatnya untukku. Cepat. Hei, apa? Hei, aku mengerti. Ada apa? Ibu Xiaoma tahu Yunshu akan menghadiri konferensi investasi bisnis. Aku akan mencarinya nanti. Konferensi investasi apa? Kualifikasi apa yang dimiliki Yunshu? Keluarga Yun memiliki akar di Beijing, dan sekarang mereka terhubung dengan keluarga Lu, jadi wajar jika dia menghadiri. Tunggu, aku akan ikut denganmu. Ibu jangan membuat masalah. Ayo pergi. Apa maksudmu aku menyebabkan masalah? Aku menyebabkan masalah? Hei, tunggu aku ikut. Ibu jangan membuat masalah. Ayo pergi. Hei, apa maksudmu aku membuat masalah? Aku yang membuat masalah? Tante Man, apakah Xiayan di sini? Oh, Xiayan, dia baru saja keluar. Apakah dia bilang kemana? Dia bilang Yunshu akan menghadiri konferensi investasi. Jadi dia bergegas ke sana. Dan dia masih bilang aku membuat masalah. Dia tidak mengajakku. Sepupu. Tante Man, aku akan mengantarmu. Benarkah? Oh, no. Kamu masih baik kepada Tante Man. Ayo pergi. Yunshu, Ibu, minggir. Aku ingin mencari istriku. aku ingin mencari ibuku. Pergi. Yunshu, Bu, minggir. Aku ingin mencari istriku. aku ingin mencari ibuku. Yunshu, haruskah aku suruh seseorang mengusir mereka? Biarkan mereka masuk. Aku ingin tahu apa yang mereka inginkan. Istri, Kita sudah lama bercerai. Jika kau terus menggangguku seperti ini, aku tidak akan ragu untuk menelepon polisi. Ning-Ning yang merindukanmu. Kita sudah tidak ada hubungan lagi. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jika tidak, kami pergi dulu. Jangan pergi, biarkan aku bicara. Tuan Lu, saya mohon belas kasihan dan ampuni perusahaan kecil saya. Apakah Yuan Qi Construction milikmu, Xiayan? Ini, Aku hanya mengembalikannya kepada pemilik sah. Apa yang salah dengan itu? aku tahu. Tapi tanpa Yuan Qi, apa yang akan dilakukan keluargaku? Itu masalahmu sendiri. Bagaimana menurutmu, Yunshu? Apakah ada hal lain? Jika tidak, mau kami masuk dulu. Para pemimpin masih menunggu. Yunshu, demi anak ini, ampuni aku kali ini. Aku tahu aku tidak sebaik Tuan Lu. Aku juga tahu aku telah melakukan banyak hal yang salah. Tapi Ning-Ning tidak bersalah. Jika Yuan Qi hilang, keluarga Xie akan bangkrut. Ketika saat itu tiba, bukankah anak-anak yang akan menderita? Bukankah ini tua Xie dari Yuan Qi? Ya, itu dia. Bagaimanapun, anak ini sangat menyedihkan. Ya, Nona Yun memanjat ke cabang yang lebih tinggi, tetapi tidak seharusnya nggak begitu kejam terhadap keluarganya. Dendam atau kebencian apa ini? Sampai kau harus mendorong mereka menunjukkan curan sebelum berhenti? Ayo pergi. Tunggu, Xiayan. Apakah kau benar-benar ingin aku mengungkap semua hal kotor yang telah kau lakukan? Apa maksudmu? Dulu kau, Xiayan, hanyalah anak desa tanpa ada yang bisa diandalkan di Beijing. Siapa yang mengenalimu dan membiarkanmu masuk Yuan Qi membangun pijakanmu? Tuan Tua Yun tidak hanya memberimu putrinya, tetapi juga mentransfer perusahaan kepadamu. Untukmu, Yunshu bahkan meninggalkan karirnya dan mengabdikan dirinya sepenuh hati untuk merawat keluargamu di rumah. Dan kau, bagaimana kau membalas Tuan Tua Yun? Jika kau tidak mau mengatakannya, aku akan mengatakannya untukmu. Kau membawa ibumu dari desa, dan dia tidak melakukan apapun sepanjang hari, terus menyusahkan Yunshu, dan memperlakukannya sebagai pembantu keluargamu. Aku tidak melakukan itu. Kau bahkan mengambil alih rumah kami, dan kau masih memikirkan mantanmu Annuo menghidupkan kembali api lama? Aku tidak. Apa maksudmu tidak? Semua orang di keluargamu tahu, termasuk Yunshu, putra yang dibesarkannya dengan tangannya sendiri. Aku juga tidak ingin begini. Yang paling menjijikkan adalah kau, seorang pria yang hidup dari kekayaan ayah mertuamu, seorang benalu, sebenarnya bermimpi memiliki istri dan selir, menikmati keduanya. Aku tidak pernah mengira Xiayan adalah orang seperti itu. Aku bahkan tadi bersimpati padanya. Aku benar-benar ingin menendang pria tampan ini 2 kali. Diam kalian semua. Yunshu tidak mematuhi kebajikan wanita. Itu salah dari awalnya.
Yunshu sudah bercerai, jadi bagaimana dia tidak mematuhi kebajikan wanita? Sedangkan pria, sejak zaman kuno, mereka boleh memiliki 3 istri dan 4 selir, sementara wanita harus setia pada satu pria. Siapa yang bilang begitu? Selalu seperti ini. Sekarang ini masyarakat baru, jadi buang pola pikir feodalmu itu. Yunshu, kau wanita tak tahu diri? Beraninya kau menyuruh anakku berlutut padamu? Aku akan memukulmu. Ibu, Ning Ning, datang ke Bibi Anu sini. Beraninya kau memukulku? Ibu. Ning Ning, kemarilah ke Tante Anu. Berani kau memukulku? Akan kuhadapi kau sampai mati. Lepaskan ibuku. Tuan Lu dan manajer Liu membawa orang itu pergi. Suruh seseorang mengikuti mereka. Ning Ning, Tante Anu akan membawamu ke tempat yang bagus. Hore, Sungguh tidak adil. Mereka bertengkar. Ning Ning, di mana anakku? Kucuku. Bukankah dia di sana? Berhenti. Tante Anu, apa yang terjadi di sini? Kemari. Tante Anu, ada apa? Kemari. Minggir, atau kubunuh anak ini. Tante Anu, tolong aku cepat. Sepupu. Jangan bicara padaku. Sekarang kita jadi sekongkol. Kau tahu? Ning Ning. Oh, cucuku. Minggir, minggir. Hei Liu, lepaskan anakku. Pergi. Anakku. Sudah kubilang jangan ikuti aku. Kau pikir aku tidak akan bertindak? Liuda, Ano, jika kau berhenti sekarang, masih belum terlambat. Omong kosong, Luci. Kau pikir aku tidak mengerti trikmu? Liuda, jika kau berani menyentuh anakku, aku akan melawanmu sampai mati. Kau benar, Lu. Berani kau bicara. Liu kecil, kau, apa yang sebenarnya kau mau? Apa? Belum cukup jelas? Menculik cucumu dan menagih utang dengan paksa. Kau. Bu. Ana, kau akan menjadi ibu tiri Ning Ning. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Ibu tiri, kau anak nakal. Kau akan bangkrut dan kau masih bermimpi di sini. Ano, kamu akan menjadi ibu tiri Ning Ning. Bagaimana bisa kau lakukan ini? Seorang ibu tiri, dasar nakal. Kamu akan bangkrut, tapi kamu masih bermimpi. Kau bersamaku hanya demi uangku. Bukan karena uang, apalagi. Bukankah kau bilang aku cinta pertamamu dan kau selalu menyukaiku? Lalu pernahkah kau berpikir, dulu, mengapa aku tidak mau menikahimu? Bukankah kau bilang itu karena keluargamu menentang? Bukan hanya karena keluargaku menentang. Juga karena kau, Sheyan, hanyalah orang yang tidak berguna. Kau dari ujung rambut sampai ujung kaki, selain wajah ini, apa lagi yang kau punya? Aku... Apa kau pikir di dunia ini ada banyak orang sebodoh Yunshu? Dia tidak mencari apa-apa, hanya bodoh mengikutimu. Orang sepertimu, tanpa uang, apa bedanya dengan anjing liar? Tidak, Anu. Kau pasti bicara ini karena marah. Kau bilang sebelumnya, kau sangat suka Ning Ning dan bahkan memujinya pintar dan lucu. Bu Anu, kau hanya mengatakan itu saat marah. Kau pernah bilang, kau sangat suka Ning Ning dan bahkan memujinya karena pintar dan lucu. Ya, dia pintar dan pengertian. Di usia semuda itu, dia sudah seperti kamu, cerdik dan oportunis, terlahir dingin dan acuh tak acuh. Bu Anu, kau juga bilang, jika dia adalah anakmu, kau akan sangat bahagia sampai tidak bisa tidur. Orang bodoh seperti dia, bahkan ibunya sendiri tidak bisa menjinakkannya. Bagaimana mungkin aku bisa menjinakkannya, membesarkannya, lalu biarkan dia menggigitku? Berhenti membuang kata-kata padanya. Siapkan mobil dan 8 juta dengan cepat. Atau... Nah... Dia masih bergerak. Ning Ning, Ning Ning. Dia masih bergerak. Ning Ning. Hari ini kita bersenang-senang kan? Oh, itu Kak Man. Ayo kita berdansa. Aku tidak akan pergi. Tim dansa kami tidak bisa tanpamu. Jadi kami tidak bisa ikut kompetisi. Ya, kami bahkan tidak bisa berdebat saat berebut tempat. Jahat. Aku masih harus menjaga cucuku.
Kalau begitu, aku tidak akan pergi. Di mana ayahmu? Dia pergi ke rumah sakit dengan wanita itu. Orang jahat itu yang menghancurkan keluarga kita seperti ini, dan dia masih sangat peduli. Demi menikah di masa depan, dia berusaha mendapatkan jodoh apapun. Menikahi siapapun lebih baik dari wanita gila itu. Apa yang kalian gosipkan di belakangku lagi? Tidak ada. Hehehehe. Air. Dosa apa yang telah aku lakukan? Yunshu, aku menyesal. Bos Yun, di bawah kepemimpinanmu Yuanki Arsitektur tidak hanya memenangkan beberapa proyek besar, tetapi juga meraih penghargaan desain internasional. Luar biasa. Revolusi belum selesai, kawan, kita masih harus bekerja keras. Karena pekerjaan berjalan lancar, bukankah sebaiknya kamu memikirkan kehidupan pribadimu? Apa kakek sudah mendesakmu lagi? Bos Yun, tolong selamatkan aku dari kekacauan ini. Tapi sejak aku bercerai, aku bersumpah tidak akan bergantung pada siapapun. Tunggu, Bos Yun, aku akan bergantung padamu, oke? Kumohon. Tunggu, Presiden Yun, bisa saya andalkan? Kumohon, aku mohon padamu. Liu Xiao, apa kau sungguh berpikir kau bisa? Aku mohon ampun, Baginda. Bagus, maka aku akan menerimamu dasar nakal. Baginda, aku sudah menunggu Baginda mengatakan itu. Hei, terus ini terang-terangan pamer kemesraan. Apakah aku datang di waktu yang salah? Mengapa kau di sini? Untukku, aku di sini untuk membawakan Presiden Yun teh sore dan juga untuk melihatmu, istri bos baru di kantormu. Wen Yu, lama tidak bertemu. Terima kasih selalu merawat Yunshu. Tidak perlu terima kasih. Perlakukan dia dengan baik. Jika aku tahu nih kau memperlakukannya buruk, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Apa yang kau bicarakan? Omong-omong, bukankah kau harus bekerja hari ini? Aku tidak sepertimu, bos besar. Aku pegawai kantor yang malang. Aku kabur hari ini. Oh, omong-omong, apakah seluruh keluarga Xieyan berhenti mengganggumu akhir-akhir ini? Sejak insiden di atap hotel waktu itu, kami tidak bertemu lagi. Kaki Shening terluka parah, dan Xieyan sibuk merawatnya sekarang, ditambah ada Annuo yang polos, jadi mereka mungkin tidak punya waktu untuk datang mengganggu kita. Setelah kejadian di atap hotel itu, kami belum bertemu lagi. Kaki Shening terluka parah, jadi Xieyan sibuk merawatnya, dan juga Annuo yang tidak stabil jiwanya, mungkin tidak punya waktu untuk datang dan mengganggu kami. Benar-benar tragedi. Keluarga yang baik lenyap begitu saja. Sekarang kita harus tinggal di tempat yang kumuh, dan aku harus merawat seorang lumpuh dan seorang gila. Bu, jangan berkata begitu. Ning masih di sini. Aku ingin minum air. Jadi anak baik, minum obat dulu ya. Aku ingin minum air. Annuo, apa kau belum cukup membuat masalah? Aku ingin pulang. Menangis, menangis, menangis. Kau tidak melakukan apa-apa selain menangis sepanjang hari. Kalau bukan karena dirimu dan sepupu kecilmu yang tersayang, keluarga kami akan berakhir seperti ini. Bu, hentikan bicara seperti itu. Semuanya sudah seperti ini. Aku pulang. Menangis terus menangis. Kau selalu menangis. Jika bukan karena dirimu dan sepupumu tersayang, keluarga kita akan berada dalam keadaan ini. Ibu, hentikan. Keadaan sudah seperti ini. Kita harus mengontrol kualitas dengan ketat dan menghindari kesalahan. Untuk proyek renovasi kota tua, jangan khawatir Tuan Yun. Kami semua pihak tim khusus untuk mengawasi konstruksi secara keseluruhan. Selain itu, mengenai persyaratan lingkungan proyek,
kita harus memenuhi standar internasional. Ini tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi juga reputasi perusahaan kita. Tuan Yun, Tuan Lu, saya punya masalah. Tim konstruksi yang ditinggalkan oleh Xie Yan masih di gerbang perusahaan menuntut upah, dan dampaknya tidak baik. Nah, jadi suruh Departemen Keuangan verifikasi rincian gaji para pekerja dan bayarkan begitu terverifikasi. Meskipun Xie Yan yang salah pertama, para pekerja tidak bersalah. Genshu benar. Kita tidak bisa membiarkan orang tak bersalah terkena imbas. Saya akan mengatur masalah ini secara pribadi. Tuan Xie, Wungshu telah memerintahkan bahwa Anda tidak izinkan masuk ke perusahaan. Saya di sini bukan untuk membuat masalah. Saya di sini untuk meminta bantuan Yunshu. Ning perlu operasi. Aku benar-benar tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Apakah ayah dan ibu di dalam? Yunshu sedang rapat dan tidak punya waktu untuk menemuimu. Kenapa kau di sini? Biaya operasinya 500.000, aku benar-benar tidak punya jalan keluar. Jadi aku datang memohon padamu, asalkan kau bisa membantuku, aku akan membalasmu dengan melakukan apapun. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku hanya ingin datang dan melihat seberapa baik kehidupanmu sekarang. Ayo pergi. Yunshu, Ning adalah putramu. Kau tidak bisa berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Xie Yan, tolong jaga harga dirimu. Yunshu sudah melakukan lebih dari cukup untukmu. Jika bukan karena kau dan keluargamu dulu memperlakukan Yunshu seperti itu, kau tidak akan berakhir seperti ini. Aku tahu aku salah. Aku sungguh sadar aku salah. Tapi Ning tidak bersalah. Jika bukan karena kamu dan keluargamu yang memperlakukan Yunshu seperti itu, kamu tidak akan berada di posisimu sekarang. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar sadar bahwa aku salah. Tapi Ning tidak bersalah. Aku bisa membayar uangnya, tapi aku punya satu syarat. Apa syaratnya? Selama aku bisa melakukannya, aku akan setuju apapun. Mulai sekarang, kamu tidak boleh menggangguku atau hidupku dengan alasan apapun. Aku bisa mempertimbangkan hak asuh Ning, tapi kamu dan Shenman tidak boleh ikut campur dalam hidupnya. Aku tidak butuh hak asuhmu. Aku hanya ingin ayah. Kami akan membayar uangmu kembali. Dan ketika aku besar nanti, aku akan membayarmu 2 kali lipat. Aku tidak perlu kamu membayar kembali. Anggap ini sebagai tanggung jawab terakhir yang aku penuhi sebagai seorang ibu untukmu. Aku akan meminta Departemen Keuangan mentransfer uang ke akun rumah sakitmu. Jaga dia baik-baik. Jika aku tahu lagi bahwa kamu berani menggunakan anak untuk mengancam Yunshu, aku tidak akan melepaskanmu. Kalau aku tahu lagi, kau berani menggunakan anak itu untuk mengancam Yunshu, aku tidak akan melepaskanmu. Operasi Tuan Xie berhasil dengan sangat baik. Sebentar lagi, Ning sudah bisa berjalan normal. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak. Ayah, apa kita benar-benar harus mengembalikan uang itu padanya? Tentu saja kita harus membayarnya kembali. Meskipun dia ibumu, kita tidak bisa terus-terusan berutang padanya. Setelah kamu sembuh, ayah akan kerja keras dan pasti membayar utang itu padanya. Sebenarnya apa yang kukatakan hari itu tidak tulus. Aku hanya sedikit membencinya. Membencinya karena dulu dia tidak menginginkanku. Ini salah ayah. Ayah minta maaf padamu dan ibu. Ayo. Ada apa? Apa yang terjadi? Lihat, Xie Yan telah digugat oleh keluarga Liuda atas tuduhan penculikan dan suap komersial. Dia pantas mendapatkannya. Sebelumnya dia dan Liuda bersama dengan Anuo bersekongkol melawanmu. Sekarang dia menuai apa yang dia tabur. Tuan Yun, Tuan Lu, surat panggilan pengadilan telah dikirim ke perusahaan yang mewajibkan Anda untuk bersaksi di pengadilan. Aku yang diminta bersaksi? Silakan. Ini kesempatan baik untuk menjelaskan masa lalu
dan menyelesaikan semuanya sekali untuk selamanya. Juga biarkan Xieyan mendapatkan hukuman yang pantas. Tapi Ningning masih di rumah sakit. Aku tidak ingin dia melihat ini. Jangan khawatir, aku akan mengatur semuanya. Sehingga Ningning tidak akan terpengaruh. Aku akan mengatur semuanya agar Ningning tidak terpengaruh. Nenek, kapan Bibi Anu akan sembuh? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu dosa apa yang diperbuat? Orang yang baik-baik saja tiba-tiba menjadi gila? Ning, biar aku antar kamu mencari ibu. Aku sudah tidak punya ibu lagi. Ibuku sudah meninggal. Anuo, jangan bicara sembarangan. Ibu cantik akan membelikanku permen. Hehehe. Nak, kenapa wajahmu pucat? Aku digugat. Pengadilan memintaku hadir Senin depan. Digugat? Siapa yang menggugatmu? Keluarga Liuda dan juga Yunshu akan bersaksi. Apakah dia akan datang? Persidangan dimulai sekarang. Penggugat menuntut tergugat Xieyan atas keterlibatan dalam penculikan dan suap komersial. Apakah itu benar? Pengacara penggugat, silakan sajikan bukti. Yang mulia, Nita adalah pengakuan Liuda. Dia mengakui bahwa bersama Xieyan dan Anuo mereka menculik Shening untuk mengancam Yunshu. Selain itu, ini adalah catatan keuangan sebelumnya dari Yuan Qi Construction. Mereka membuktikan bahwa Xieyan terlibat dalam suap komersial. Yang mulia, klien saya juga dipaksa oleh Liuda. Jadi dia juga seorang korban mengenai suap komersial. Tidak ada bukti yang meyakinkan. Saksi Yunshu, silakan naik ke kursi saksi dan bersaksi. Nyonya Yunshu, tolong sampaikan kebenarannya. Apakah Anda tahu apakah Xieyan terlibat dalam penculikan dan suap komersial? Saya tahu. Xieyan untuk mendapatkan proyek Huachen Group bekerja sama dengan Liuda dan Anuo menggunakan suap komersial untuk mendapatkan kesempatan itu. Kemudian muncul masalah dengan proyek tersebut. Mereka lalu bersekongkol untuk menculik Xiening. Untuk mengancam saya dengan hal itu. Panggil saksi Yunshu untuk bersaksi. Nona Yunshu, sampaikanlah kebenaran. Apakah Anda tahu bahwa Xieyan terlibat dalam penculikan dan suap komersial? Ya, saya tahu. Xieyan untuk mendapatkan proyek dari grup Huachen, membentuk kemitraan dengan Liuda Anuo, menggunakan suap komersial untuk merebut kesempatan. Kemudian proyek tersebut bermasalah, sehingga mereka bersekongkol lagi untuk menculik Xiening, untuk mengancam saya. Saya tidak, Yunshu. Kau menuduhku salah. Terdakwa, harap diam. Yang mulia, saya memiliki bukti. Ini dari saat itu, rekaman telepon antara Xieyan dan Liuda, dan juga dari konstruksi Yuan Qi, catatan transfer keuangan. Mereka bisa membuktikan apa yang saya katakan. Yang mulia, bukti ini tidak membuktikan apapun. Rekaman telepon bisa saja palsu. Transfer keuangan juga bisa. Transaksi bisnis biasa. Yang mulia, saya bisa bersaksi. Dulu grup Huachen dan konstruksi Yuan Qi sedang bekerja sama dan itu direkomendasikan oleh Liuda. Selain itu, Liuda diam-diam menerima suap dari Xieyan. Kemudian kami menemukan bahwa konstruksi Yuan Qi tidak mampu menyelesaikan proyek, jadi kami mengakhiri kerjasama. Yang mulia, pengadilan telah diberitahu. Yang mulia, sidang sekarang ditunda. Putusan akan diumumkan sore ini. Yunshu, mengapa kau melakukan ini padaku? Aku sudah tahu aku salah. Kenapa kau tidak bisa melepaskanku? Xieyan, kau melakukan hal yang salah dan kau harus bertanggung jawab. Bukan Yunshu yang tidak melepaskanmu, melainkan hukum yang tidak akan melepaskanmu. Nak, jangan bertindak impulsif. Kita masih punya kesempatan. Apakah kau benar-benar begitu membenci kami? Yingzhizi, Apa yang kau inginkan? aku tahu ayah melakukan banyak hal yang salah dan aku juga tahu kau menderita banyak ketidakadilan. Tapi aku berharap kau bisa memaafkannya kali ini. Dia sudah sangat menyedihkan sekarang. Ibu. Ning. Bukan aku tidak mau melepaskannya, tapi apa yang dia lakukan sungguh keterlaluan. Dia tidak hanya menyakitiku, tapi juga menyakitimu. Tapi dia ayahku dan aku tidak bisa tanpa ayah.
Ning Ning. Jika kau melakukan kesalahan kau harus dihukum, itu aturannya. Setelah ayahmu keluar dari penjara, selama dia sungguh-sungguh bertobat, kalian berdua masih punya kesempatan untuk hidup baik. Tidak, aku ingin ayah tinggal bersamaku. Ayo pergi. Setelah persidangan yang dilakukan oleh pengadilan ini, bukti penggugat sudah meyakinkan terdakwa Shayan terlibat dalam penculikan dan suap komersial. Tuduhan terbukti, putusannya sebagai berikut. Terdakwa Shayan dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan denda 500.000 yuan. Saya tidak setuju, saya ingin banding. Anakku, yang mulia, saya mohon beri anakku kesempatan lain. Ayah. Lu Xiao, ayo pergi. Oke. Shayan dijatuhi hukuman 5 tahun. Terus sekarang siapa kau merasa lebih baik? Tidak. Melihat Ning Ning menangis, aku juga tidak enak hati. Ini bukan salahmu. Dia berakhir seperti ini hari ini, itu semua perbuatannya sendiri. Iya, engkau sudah melakukan lebih dari cukup. Kau membayar operasinya dan tidak mendorongnya ke sudut. Jika orang lain, mereka sudah lama menghancurkan reputasinya. Aku hanya berpikir, Ning Ning sungguh sangat menyedihkan. Dia tumbuh besar tinggal di lingkungan keluarga seperti itu, dan sekarang ayahnya di penjara lagi. Jika kau khawatir, kau bisa sering berkunjung. Aku tidak keberatan. Benarkah? Tentu saja. Aku tahu kau selalu peduli padanya, lagi pula dia anakmu. Lu Xiao, kau sangat baik. Jianing semangat. Bertahan sedikit lebih lama, dan semuanya akan baik-baik saja. Sakit. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Serahkan padamu. Apa yang kau lakukan di sini? Aku datang menemuimu. Bagaimana pemulihanmu? Baik-baik saja, terima kasih untuk biaya operasinya. Sama-sama. Jika kau punya kesulitan di masa depan, telepon saja aku. Apakah kau masih akan datang menemuiku? Tentu aku akan. Jika kau mau, aku akan sering menemuimu, oke? Terima kasih Ibu. Dan terima kasih Paman Lu Xiao. Terima kasih padaku. Terima kasih sudah merawat ibuku. Dan terima kasih sudah menemuiku bersamanya. Itu yang seharusnya aku lakukan. Ayo kita bantu kamu berlatih bersama.